itu mereka pun ngikat kaki dan tangannya yang emang ngebuat Dana nggak bisa bergerak dalam keadaan posisi yang terlentang. Setelah itu Benget pun memasukkan gumpalan tangan ke lubang pipisnya Dana. Hai teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman baik, kali ini Abang Jerry masih menemani sahabat Bang Jerry. Kita akan membahas kasus yang sangat serem sekali untuk kita bahas, teman-teman. Tanpa banyak bacot, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Kita bahas soal kasus ini, soal apa yang dilakukan orang ini yang emang benar-benar kejam, teman-teman. Karena ini orang sampai menjadikan istrinya jadi soto. Ini benar-benar jadi soto yang bahkan sotonya pun sampai dihidangkan ke pelanggannya, yang benar-benar ini kasus nggak masuk akal, teman. Semoga dari kasus ini bukan cuma sisi seramnya yang bisa kita ambil, tapi semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, teman. Untuk kita bisa terhindar dari kasus kayak gini dan juga dari orang-orang yang kayak gini, teman. Orang yang sangat seram sekali, teman ya. Sebut saja namanya Benget Situmorang yang lahir dan tumbuh besar di desa Ambarita, yang mana ini desa yang berada di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Di sana dia tinggal dengan orang tua dan juga ketiga adik-adiknya. Tapi sejak kecil orang tuanya udah kesulitan ngurus dia karena emang anak yang beringas, nakal, liar, teman. Pastinya nggak bisa diatur, yang ngebuat dia nggak pernah akur dengan bapaknya sendiri, teman. Bahkan sampai dia gede, bahkan karena ini neneknya saat itu udah menetap di Jakarta, sampai menyarankan untuk ikut neneknya ke Jakarta karena di rumah dia selalu berantem dengan bapaknya sendiri, teman. Yang akhirnya di tahun itu, tepatnya di tahun 1996, saat dia masih berusia 19 tahun, akhirnya ikut neneknya tinggal di Jakarta, teman. Yang mana neneknya berharap semoga ini bisa sukses di Jakarta dan bisa membantu perekonomian keluarganya di Samosir, karena saat itu pendidikan keluarganya emang tergolong sulit. Di Jakarta awalnya tinggal di rumah neneknya yang ada di wilayah Otista yang ada di Jakarta Timur, karena Benget ini berangkat ke Jakarta tanpa bekal skill dan pendidikan yang memadai. Jadi awalnya dia sulit dapat pekerjaan, teman. Yang mana kesehariannya di rumah cuman nganggur. Tapi untungnya saat itu Benget ini bisa nyetir, teman. Jadinya setelah berbulan-bulan dia nganggur, akhirnya dia pun ngelamar untuk jadi sopir kemanapun yang nerima jasa sopir, yang akhirnya dia pun diterima kerja untuk jadi sopir Kopaja di wilayah Blok M Jakarta Selatan, teman. Dia pun ngekos tinggal sendirian di wilayah Blok M. Semenjak ini kesehariannya selalu dihabiskan di wilayah terminal, dan dia pun di situ ketemu teman-temannya yang suka main perempuan, teman. Akhirnya Benget pun ketagihan ikut-ikutan main perempuan, yang emang uangnya pun habis selalu untuk begituan, ya, teman. Kemudian yang udah di tahun 2000-an, Benget pun akhirnya kenal dengan seorang wanita yang benar-benar dia suka, yang bernama Roini, yang dia kenal di terminal Kampung Rambutan yang ada di wilayah Jakarta Timur, teman. Karena saat itu Roini ini emang selalu naik angkot dari terminal untuk dia ini pergi kerja, teman. Jadi ketemuannya di situ, setelah kenal mereka pun pacaran. Terus beberapa bulan mereka pacaran, yang masih di tahun itu juga Benget pun langsung membuktikan keseriusannya dengan membawa Roini ke Samosir dan menikahi Roini di sana, teman. Setelah menikah, mereka pun balik ke Jakarta lagi dan tinggal di rumah kontrakan yang ada di wilayah Ciracas, Jakarta Timur, teman. Yang mana saat itu Benget pun masih kerja sebagai sopir Kopaja, sedangkan Roini pun masih disibukkan kerja di tempat kerja yang ada di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan, teman. Awalnya rumah tangga mereka nggak ada masalah apapun, semuanya normal. Tapi 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2002, disinilah Roini pun baru tahu kayak gimana sikap Benget yang sebenarnya, teman. Yang ternyata disinilah Roini baru tahu kalau Benget ini ternyata suka main perempuan, suka mabuk-mabukan, teman. Yang bahkan mulai sering main tangan karena sikapnya yang ternyata temperamental sama Roini, dan sikap temperamentalnya pun cuman dirasakan istrinya, tapi tetangga dan lingkungan tempat tinggalnya juga mulai risih, teman, dengan sikap semena-mena Benget ini yang suka buat onar karena sering ribut, bahkan berantem dengan tetangga-tetangganya, teman. Yang akhirnya setelah beberapa tahun dia tinggal di rumah kontrakannya ini, tepatnya di tahun 2005, dia pun akhirnya diusir PRT untuk minggat dari kontrakannya, teman. Karena nggak ada yang kuat tetanggaan dengan Benget ini, karena ini mereka pun terpaksa pindah dan ngontrak lagi di rumah lain yang masih berada di wilayah Ciracas, teman. Dan semenjak ini juga, karena hubungan yang udah nggak harmonis lagi dengan Roini, Benget pun selingkuh dengan wanita lain yang bernama Darna Sri Astuti, yang saat itu kerja di sekitaran terminal Kampung Rambutan, kan. Karena Dana yang enggak tahu latar belakang si Benget ini, yang sebenarnya udah beristri, yang bahkan saat itu dia pun udah punya 2 anak dari istrinya. Jadi Dana pun
terima aja, dan akhirnya mereka pun menjalin hubungan serius. Dan semenjak ini juga Benget udah mulai jarang pulang ke rumah istri pertamanya. Terus tahun kemudian, tepatnya di tahun 2006, karena Dana yang sudah benar-benar serius sama Benget, akhirnya dia pun ngajak Benget ini ke kampung halamannya di Jambi untuk dikenalkan ke keluarganya. Di sana yang sebagai calon suami saat itu, seluruh keluarganya di sana pun sangat mendukung, bahkan mereka sampai mengusulkan untuk cepat-cepat menikah, teman. Setelah itu mereka balik ke Jakarta lagi, yang mana di sini Benget ini lebih sering tinggal di rumah kontrakannya Darna, teman. Sedangkan Roaini yang istri pertamanya atau istri sahnya itu udah benar-benar nggak dianggap lagi, yang bahkan udah nggak dia nafkahin lagi, teman. Yang saat itu Roaini terpaksa banting tulang sendiri untuk menghidupi kedua anak-anaknya, teman. Terus beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2011, Benget pun akhirnya menceraikan Roaini dan langsung menikah karena di kampung halamannya, teman. Dana ini yang ada di Jambi. Setelah selesai pesta pernikahannya di Jambi, mereka pun balik lagi ke Jakarta, dan semenjak itu Benget pun berhenti jadi sopir Kopaja dan mulai jual soto di sekitar terminal Kampung Rambutan. Yang mana di situ mereka nyewa satu kios kecil yang ada satu kamar tidur, yang satu kamar mandi. Jadi mereka pun tinggalnya di situ sekaligus jual soto di situ, baru buka usaha soto kecil-kecilan. Dagangannya pun langsung rame, karena Benget emang punya banyak kenalan dan teman di sekitar terminal Kampung Rambutan. Kebanyakan teman-temannya yang sebagai pelanggannya sebenarnya bukan beli soto tapi beli tuak, teman, untuk mabuk-mabukan, teman, ya. Karena di situ Benget juga sebenarnya juga jual tuak secara diam-diam, dagangannya pun jadi selalu ramai dan laku, teman. Dan Benget pun mulai nyimpan banyak uang, yang mana karena inilah pikiran kotornya untuk nyari perempuan lain pun mulai muncul lagi, teman. Yang mana saat itu Benget ini mulai sering ngodain tukang jamu keliling yang biasa jualan di kawasan terminal itu, yang bernama Tini, teman. Dari sinilah dia pun akhirnya kenal dan dekat sama Tini, yang bahkan mulai secara diam-diam selingkuh sama Tini lagi, teman. Yang bahkan dia sampai sering nyuruh Tini datang ke dagangan sotonya, yang padahal Dana pun ada di situ, teman. Karena soto itu emang sekaligus tempat tinggal mereka, tapi awalnya Dana nggak tahu soal perselingkuhan mereka, sedangkan Tini tahu kalau Dana ini istri Benget, tapi tetap digas sama Tini ini, teman. Yang padahal Tini juga sebenarnya udah punya suami yang anak di kampung halamannya di Karanganyar, Jawa Tengah, teman. Terus semenjak ini juga Benget pun sampai nyuruh Tini untuk jualan jamu di warung sotonya, supaya Tini ini bisa selalu ada di situ tanpa curigai istrinya, teman. Karena istrinya yang tetap nggak tahu dengan perselingkuhan mereka, sampai mereka pun terang-terangan bermesraan di warung sotonya, teman. Akhirnya Dana pun tahu dengan perselingkuhan mereka, yang emang ngebuat Dana ini marah, teman. Tapi karena sikap Benget yang keras dan temperamental, nggak segan-segan dia pun langsung mukulin Dana, yang emang ngebuat Dana pun langsung ketakutan dan nggak berkutik. Yang bahkan selama kelamaan justru Benget dan Tini menganggap Dana sebagai pengganggu di hubungan mereka, yang mana disinilah Benget mulai berpikir gimana caranya untuk menyingkirkan Dana, teman. Untuk dia bisa leluasa berduaan sama Tini di warung sotonya, yang mana disinilah mereka pun mulai merencanakan akan menghabisi Dana. Tepatnya di tanggal 1 Maret tahun 2013 di malam harinya, setelah Benget ini nutup warung sotonya, dia pun ngajak Tini untuk ngebantuin dia untuk ngabisin Dana yang emang udah dia rencanakan, teman. Setelah itu Benget ini baikin Dana untuk diajak minum tuak sampai mabuk. Setelah itu dia pun ngajak Dana untuk mereka bercocok tanam, teman. Pas mereka sedang begituan dan saat Dana sedang lengah, dia pun langsung mukulin Dana sampai beberapa kali, yang emang ngebuat Dana nggak bisa bangun, teman. Setelah itu Dana pun dia seret ke kamar mandi untuk dia siram dan dia pukulin tanpa henti menggunakan tongkat kayu, teman. Setelah Dana benar-benar lemas karena nggak berdaya, barulah dia minta bantuan Tini untuk mereka mengotong Dana ke tempat tidur, teman. Di situ mereka pun ngikat kaki dan tangannya, yang emang ngebuat Dana nggak bisa bergerak dalam keadaan posisi yang terlentang, teman. Setelah itu Benget pun memasukkan gumpalan tangan ke lubang pipisnya Dana, teman. Lebih mengerikan lagi, teman. Nggak cukup cuma di itu aja, dia pun memaksa botol minuman mineral 600 ml yang juga dimasuk ke anunya secara paksa, sampai Dana pun menjerit karena nggak kuat, teman. Karena Dana menjerit, Benget justru makin menggila karena dia nyuruh Tini untuk ngisiin botol itu dengan air mendidih untuk dimasuk ke anu Dana, teman. Yang akhirnya setelah bosan dengar jeritan Dana, Benget pun mukul kepala bagian mukanya dengan balok sampai beberapa kali. Setelah itu situasinya pun langsung sunyi karena Dana yang sudah berhenti teriak, bahkan di situ dia udah gak bergerak lagi.
Setelah itu mereka capek, baru mereka pun ninggalin tubuh Dana di kamar warungnya yang emang tubuhnya pun dibiarin begitu aja, teman. Sedangkan besoknya Benget jualan soto kayak biasa, sedangkan Tini yang jual jamu kayak biasa, yang juga emang mereka sama sekali nggak ngecek gimana keadaan Dana yang ada di kamar warungnya. Emang mereka sama sekali nggak masuk ke warung itu lagi, teman. Yang seolah-olah mereka ini kayak ngelupain kejadian itu. Tapi di hari ketiganya, tepatnya di sore harinya, barulah sama-sama mereka nyium bau busuk dari dalam warungnya. Jadi disinilah baru mereka ngecek Dana ke kamar, yang ternyata baunya emang berasal dari situ. Dimana di situ Dana udah memucat dan kaku. Di sini mereka memasukkan air minum ke mulutnya Dana untuk memastikan apa Dana ini benar-benar udah nggak bernapas lagi. Yang padahal mereka sendiri tahu kalau tubuh Dana itu mulai mengeluarkan bau yang emang nggak sedap. Setelah mereka memasukkan air ke mulut Dana, airnya pun itu keluar lagi dari mulutnya, yang emang di sini mereka baru sadar kalau Dana emang benar-benar udah mengembuskan napas terakhirnya. Karena di situ udah nggak bernapas lagi, jadi di sini barulah mereka pun itu makin panik lagi karena mereka di situ mikirin gimana cara menyingkirkan tubuh Dana ini, teman. Karena udah kebingungan, Benget pun langsung nutupin warung sotonya supaya situasi depan itu sepi. Setelah itu karena mereka yang udah bingung kemana ngebuang tubuh Dana dengan aman, akhirnya mereka pun ngegotong tubuh Dana ini ke kamar mandi. Disitulah Benget pun memotong tubuhnya sampai jadi 5 bagian, yang di situ dia pun nyuruh Tini untuk keluar dan nyari kantong kresek yang besar. Setelah itu barulah semua potongan itu dia masukkan ke 7 kantong kresek yang rencana yang akan dia buang dengan cara terpisah, teman. Tapi 1 kresek yang berisi daging jantung dan hati itu dia masuk ke kulkas, dan sedangkan 6 bungkus kresek lainnya rencananya akan dia buang besok. Tapi karena bagian ususnya yang paling ngeluarin bau menyengat, jadi mereka pun nggak kuat, yang akhirnya malam itu juga Benget pun buang 1 kresek yang berisi usus ke sungai terdekat. Terus besok paginya sisa keempat kresek yang masih ada di situ itu nggak langsung dia buang, karena di hari itu dia sempat buka warung sotonya untuk jualan sampai sore. Saat hari udah mulai gelap, barulah dia pun nutupin warung sotonya. Setelah itu dia pun nyewa angkot di terminal Kampung Rambutan ke Curagannya, teman. Karena nggak biasanya Benget ini nyewa angkot, karena dia emang tukang soto bukan tukang angkot lagi, teman. Jadi juragan angkotnya pun sempet nanya buat apa dia nyewa angkot. Alasannya saat itu katanya kalau dia mau belanja bahan-bahan sotonya, teman, yang saat itu udah habis. Jadi juragan angkotnya pun ngasih angkotnya untuk disewain dengan harga 250, teman. Setelah itu Benget pun langsung ngajak Tini untuk ngebantuin dia ngebuang sisa kresek tadi. Setelah itu mereka pun muter-muter di sekitar Jakarta untuk nyari tempat yang aman, teman. Setelah jauh masuk ke tol dan jalan pun mulai sepi, barulah mereka pun menepi, dan disinilah ini turun dari angkotnya untuk ngebuang 1 bungkus kresek keluar pembatas tol, teman. Setelah itu mereka jalan lagi, dan beberapa kilometer lagi mereka pun menepi lagi dan ngebuang 1 kresek lagi. Yang intinya kresek itu mereka buang dengan cara disebar di beberapa titik setiap bungkus kreseknya. Tapi saat nyisa kresek yang terakhir yang berisi kepala Dana, situasi jalan pun di situ sudah mulai ramai karena mereka udah memasuki wilayah Cilungsi, Bogor, teman-teman ya. Tapi karena di depan itu masuk di kawasan yang lebih ramai, jadi mau nggak mau mereka pun menepi di pinggir jalan, teman. Yang mana nggak jauh dari mereka juga ada 1 mobil lain yang menepi. Tanpa pikir panjang, Tini pun langsung turun dan ngebuang kresek itu. Setelah itu secara terburu-buru Tini pun langsung naik lagi, dan mereka pun langsung tancap gas. Setelah itu mereka pun langsung keluar tol untuk balik ke jalur alternatif, teman. Setelah ngebalikin angkotnya dan mereka pun udah nyampe di warung sotonya, mereka pun lega karena mereka ngira semua masalah udah beres. Jadi malam itu mereka pun istirahat dengan tenang. Besoknya kayak biasa, sebelum buka warung Benget pun mulai masak untuk dengan sotonya. Tapi nggak biasanya daging untuk soto dia masak itu bukan cuma dari daging ayam, tapi menggunakan daging Dana yang udah dia simpan di kulkas. Bahkan dia pun sampai buat sambal hati goreng yang terbuat dari potongan jantung dan hati Dana. Setelah itu kayak biasa teman-teman Benget pun selalu datang untuk minum tua dan makan soto di situ. Di situ juga Benget pun langsung menghidangkan soto dan sambal hati itu ke teman-temannya secara gratis, teman. Karena gratis ya nggak niat makan pun jadi makan, yang akhirnya semua teman-teman yang datang situ makan, termasuk Benget pun ikut makan. Sedangkan Tini yang ada di situ juga dia nggak ikut makan, yang bahkan dia nggak kuat ngelihat mereka yang sedang makan soto itu dengan lahap. Jadi di situ mereka semua makan soto itu yang benar-benar lahap, mana semua teman-teman Benget yang makan soto itu mereka benar-benar nggak tahu itu sebenarnya daging apa. Terus teman-temannya Benget pun di situ nggak ada yang curiga soal daging apa yang mereka makan itu. Setelah itu mereka pun beraktivitas kayak biasa, yang mana di situ Benget kembali beraktivitas jual soto dan tua lagi.
Sedangkan Tini kembali jualan jamu di warung soto itu, yang juga saat itu mereka ngebuang kresek di tol tadi. Tepatnya pasti ini ngebuang kresek terakhir yang berisi kepala. Di situ ada mobil lain yang berisi 2 orang yang juga sedang menepi untuk istirahat sebentar, teman. Di situ mereka berdua sempat ngelihat seorang wanita yang turun dari angkot untuk ngebuang bungkus plastik kresek yang kelihatan berat dibuang ke tol, keluar tol tadi, dengan gerakan yang mencurigakan. Karena setelah itu si wanita itu kelihatan terburu-buru semacam panik, langsung masuk ke angkot dan angkotnya pun langsung tancap gas. Karena si kedua saksi itu yang curiga, mereka pun sempat mendekat ke kresek itu yang memang langsung kecium bau busuk yang menyengat. Karena penasaran, mereka pun coba buka kreseknya yang ternyata berisi kepala manusia. Disitulah mereka pun kaget sampai batuk dan mual. Dan saat itu juga mereka pun langsung menghubungi pihak tol untuk melaporkan soal temuan ini. Dan enggak lama kemudian pihak tol pun langsung datang untuk memastikan laporan itu. Setelah dicek ternyata benar. Jadi saat itu juga pihak tol pun langsung menghubungi pihak kepolisian, yang akhirnya di malam itu polisi pun langsung berdatangan dan situasinya pun langsung ramai karena yang ditemukan di kresek itu cuma kepala, sedangkan bagian tubuh lainnya nggak ditemukan. Jadi polisi pun langsung menduga kemungkinan ada bagian-bagian tubuh yang lain yang udah dia buang di situ, teman. Jadi polisi pun langsung menyisir lokasi karena masih belum nemu. Jadinya polisi pun memperluas penyisiran, yang akhirnya di sepanjang malam itu polisi pun berhasil nemuin total 5 bungkus kresek yang berisi potongan tubuh yang ditemukan di sepanjang tol itu, teman. Tapi untungnya si kedua saksi tadi sempat melihat angkot yang jadi dia pun langsung melapor ke polisian kalau pelakunya itu menggunakan angkot warna merah. Karena angkot yang jarang masuk tol, jadi dengan bantuan CCTV dan pihak tol dengan mudah angkot itu pun akhirnya berhasil terlacak, yang akhirnya penyelidikan polisi pun semakin mengkerucut sampai polisi pun bisa menemukan curagan angkot yang sebagai pemilik angkotnya. Jadi di sini curagan angkot itu pun langsung ngakuin kalau hari yang kejadian angkotnya emang disewa sama Benget yang sebagai tukang soto di kawasan terminal Kampung Rambutan. Jadi setelah itu Benget dan Tini pun langsung ditangkap di warung sotonya. Saat itu mereka sedang jualan dan mereka pun langsung dibawa untuk diperiksa lebih lanjut, dan akhirnya setelah diperiksa dan interogasi di situ mereka pun mengakui semuanya. Terus karena beberapa organ lain itu kayak usus, dan bagian jantung, hati, dan paru, dana yang juga masih belum ditemukan, jadi polisi pun nanya di mana sisa tubuh mereka dibuang. Disinilah Benget pun ngakui kalau ususnya sudah dia buang ke sungai dalam keadaan terbungkus kresek. Sedangkan bagian jantung dan hati parunya itu udah dia jadikan hidangan soto yang semuanya udah habis dihidangkan ke pelanggan-pelanggannya. Yang pasti ngebuat polisi pun benar-benar kaget dengan pengakuan soal apa yang udah dia lakukan, apalagi dia juga ngakuin kalau dia juga ikut makan daging sotonya. Dan setelah itu warung sotonya pun langsung digeledah polisi, dan warga di sana pun itu parah kaget dengan apa yang terjadi di situ. Terutama semua teman-teman yang ikut makan si hidangan soto itu pun pastinya kagetnya karena di situ mereka baru tahu kalau soto yang dan sambal hati yang mereka makan itu ternyata daging manusia. Karena dengan apa yang sudah dia lakukan, Benget pun emang benar-benar di luar nalar, sampai kejiwaannya pun dites karena kayaknya emang mungkin manusia dengan jiwa yang normal bisa melakukan ini semua, teman. Tapi setelah kejiwaannya dites ternyata hasilnya normal, artinya Benget melakukan ini semua dalam keadaan sadar, teman. Akhirnya dia pun terancam hukuman mati. Tapi di tanggal 30 November tepatnya di tahun 2013 sebelum hukumannya dijatuhkan, Benget pun meninggal dunia di tahanan karena mengidap TBC, teman. Atau lebih tepatnya tuberkulosis akut, yang emang penyakitnya sejak lama. Jadinya cuma Tini satu-satunya pelaku saat itu yang dapat dihukuman diponis 14 tahun penjara, teman, karena udah membantu Benget dalam melakukan aksinya, teman. Gimana, teman? Mungkin cukup kita membahas kasus pada kali ini. Kasus sangat mengerikan sekali, teman ya. Semoga ada manfaat baiknya Abang Jerry mengangkat cerita ini, teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Bang Jerry. Yang sudah subscribe channel Bang Jerry ya, Abang Jerry doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya tentunya, teman. Sampai jumpa teman-teman semua.